Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga sehat selalu dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan yang pertama, selalu mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, selalu menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Dan yang keempat, tetap berada di rumah sesuai arahan pemerintah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu yang pertama, hubungan antar bangsa, yang kedua, pertukaran misi diplomatik, yang ketiga, status pejabat diplomatik, dan yang keempat, kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Yang pertama, Korps Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, yang meliputi yang pertama, Korps Perwakilan Diplomatik. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, duta besar, yang kedua, duta, dan yang ketiga, kuasa usaha. Yang pertama, duta besar. Tugas seorang duta besar adalah memimpin kedutaan besar di suatu negara. Ia memiliki kuasaan penuh dan luar biasa sehingga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas. Yang kedua, duta. Tugas seorang duta adalah memimpin kedutaan di suatu negara yang tingkat kerekatan hubungan antar dua negara tidak begitu erat. Ia juga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas. Yang ketiga, kuasa usaha. Seorang kuasa usaha dikirim oleh negara pengirim kepada Menteri Luar Negeri, negara penerima. Dengan demikian, ia hanya dapat berhubungan dengan kepala negara tempatnya bertugas melalui Menteri Luar Negeri tersebut. Yang kedua, meliputi Korps Perwakilan Konsuler. Berdasarkan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963, fungsi perwakilan konsuler adalah yang pertama, di dalam negara penerima, melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hukum, di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang kedua, memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah di antara kedua negara. Yang ketiga, mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim. Yang keempat, bertindak sebagai notaris dan panitera sipil serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif dan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerima. 2. Fungsi perwakilan diplomatik dan hak imunitet. A. Fungsi perwakilan diplomatik. Menurut Kongres Wina 1961, fungsi perwakilan diplomatik adalah 1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. 3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan Undang-Undang
dan melaporkan pada pemerintah negara pengirim. 5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. B. Hak imunitet. Kekebalan diplomatik atau hak imunitet bagi korps perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dijamin oleh hukum internasional adalah 1. Hak eksteritorialitas merupakan hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya. 2. Hak kebebasan atau kekebalan. Meskipun harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat, anggota korps diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan. Selain itu, mereka juga terbebas dari pajak, bea cukai, dan pemeriksaan atas tas diplomatik.